Hai semua, jumpa lagi dengan aku di Ichinime. Di video kali ini aku mau lanjutin alur anime yang berjudul Akagami no Shirayuki Hime season kedua episode 1 sampai episode 4. Untuk kalian yang belum nonton season pertamanya, langsung cek aja di kolom deskripsi ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saat merapikan bahan herba, Shirayuki menemukan bahan daun enel yang seharusnya aromanya terkesan lebih tajam. Tapi sekarang aromanya lebih manis, dan ternyata ada bagian batang rusak dimakan ulat. Saat Ryu sedang mempelajari tanaman herba, semua catatan miliknya tidak sengaja terbawa angin. Saat salah satu dari catatannya tersangkut di pohon, dia dibantu sama Obi, akhirnya berhasil mengambilnya kembali. Dengan menggendong Ryu, Obi mengantar Ryu kembali ke ruang pengobatan. Zen yang tidak mau kalah dengan Shirayuki membuat dirinya lebih rajin dan tidak sengaja malah jarinya terluka karena tergores kertas. Mitsuhide kemudian menyarankan Zen untuk berobat ke ruang pengobatan. Saat berjalan ke ruang pengobatan, Zen tidak sengaja melihat kakaknya Izana yang mengawasinya dari jauh, membuat Zen merasa kalau Izana seakan tertawa sambil mengejeknya. Sesampainya di ruang pengobatan, Ryu mendapat laporan dari Shirayuki kalau herba daun enel sudah berbeda aroma dari yang terakhir digunakan yang membuatnya harus dibuang. Ryu yang melihat Obi tertarik dengan bunga yang ditanam Shirayuki, kemudian memberinya bibit bunga itu, di mana bibit bunga Orbia berbeda warna tiap bibitnya. Saat dia tumbuh, dia akan memiliki warna bunga yang sama. Zen yang telah selesai mengobati lukanya disarankan Garak untuk beristirahat di ruang sebelah sambil menunggu kedatangan Shirayuki. Saat Shirayuki datang menemui Zen, ternyata Zen sudah tertidur, tapi istirahatnya harus terganggu karena kedatangan Mitsuhide. Obi yang sedang bersantai di kamar Zen yang memainkan bibit bunga Orbia. Dia merasa menganggur karena tidak ada tugas untuknya. Melihat bibit bunga itu, Zen memberitahu kalau Shirayuki sedang mengumpulkan bibit bunga itu. Shirayuki tertarik dengan warna tiap bibitnya yang berbeda dan ingin mengumpulkan semua warnanya. Di sisi lain, Izana mendapat kiriman surat dari Tan Barun yang isinya cukup mengejutkan. Obi datang menemui Ryu untuk mengembalikan bibit bunga Orbia karena dia nggak ada pengalaman merawat bunga. Dia juga tidak yakin akan berapa lama akan tinggal di kastil. Jadi dia tidak ingin meninggalkan sesuatu saat pergi nantinya. Ryu yang mendengarnya malah meminta Obi untuk tetap menyimpannya, karena walaupun nanti tidak ditanam, bijinya tetap bisa disimpan karena warnanya yang cantik. Dan suatu saat nanti saat Obi sudah menemukan tempat yang cocok, Ryu meminta agar Obi bisa menanamnya. Datanglah Shirayuki yang membawa tanaman bunga Orbia dan terlihat dia sudah memangkas bunganya karena dia sudah selesai mengumpulkan bibitnya. Dan ternyata Shirayuki belum berhasil mendapatkan biji bibit yang berwarna biru. Walaupun Obi memiliki warna biji yang dicari Shirayuki, tapi Obi tetap merahasiakannya. Zen memberitahu Shirayuki kalau Mihaya ingin bertemu dengan mereka, khususnya pada Shirayuki. Mihaya ingin membicarakan sesuatu yang menyangkut tentangnya. Setelah bertemu, Mihaya menanyakan tentang bocah tampan yang sedang mencari Shirayuki. Mihaya tidak sengaja bertemu dengan bocah itu saat dia menaiki kapal untuk mencari pekerjaan. Bocah itu bernama Kazuki. Mihaya memberitahu ke Kazuki kalau dia pernah bertemu dengan Shirayuki dan seorang dari kastil menjemputnya. Cepat atau lambat, Kazuki akan sampai ke kastil. Informasi yang dia berikan tidak cuma-cuma karena dia ingin agar dia bisa bekerja di kastil. Walaupun Zen sempat emosi mendengar permintaan Mihaya, tapi dirinya mempunyai informasi lain yang sepadan dengan imbalan yang dia minta. Di mana informasi itu adalah tentang alasan Kazuki mencari Shirayuki. Kazuki berkata kalau Shirayuki memiliki tempat yang jauh lebih cocok dibandingkan dengan kastil. Yang membuat Mihaya merasa kalau Shirayuki terlibat masalah lagi karena rambut merah miliknya.
Zen dan Shirayuki menemui Izana dan Izana memberitahu kalau Shirayuki mendapat undangan jamuan pesta dari kerajaan Tanbarun sebagai ucapan terima kasih karena ucapan Shirayuki membuat Pangeran Ras berubah menjadi lebih baik. Karena hal itu, Izana memerintahkan Shirayuki untuk pergi ke Tanbarun dalam waktu 14 hari mendatang, dan sebelum dia pergi, dia harus menjalani latihan, bersikap agar tidak mempermalukan diri dan kerajaan Clarines. Shirayuki pun menerimanya, dan Zen meminta syarat saat Shirayuki pergi. Dia ingin mengirim salah satu orang kepercayaannya untuk menemani Shirayuki sebagai pengawal, dan Izana menyetujuinya. Zen memberitahu ke teman-temannya tentang rencana kepergian Shirayuki. Dan mereka harus tetap mengawasi Mihaya karena hanya dia yang tahu wajah Kazuki. Zen juga memerintahkan Mitsuhide untuk menjadi pengawal Shirayuki di Tanbarun. Shirayuki mendapat kamar khusus dan wajib melakukan pelatihan. Di tengah latihan, Obi mendatangi Shirayuki untuk memberikan titipan buku herba dari Garak dan juga obat dari Ryu. Merasa mendapat dukungan dari teman-temannya, Shirayuki menjadi bersemangat kembali. Obi bersama Mihaya mendapat tugas mencari Kazuki di sekitar dermaga. Walaupun Obi salah satu pelayan pangeran, dia tidak menggunakan jabatannya untuk mencari tahu soal Kazuki, karena dia tidak terbiasa menggunakan cara itu. Melihat Zen yang berlatih seorang diri untuk mengalihkan pikiran karena mau ditinggal Shirayuki, Obi berinisiatif menantang Zen dan jika Obi menang, dia yang akan menjadi pengawal Shirayuki ke Tanbarun. Dan benar saja saat mereka bertarung, Obi dengan mudah mengalahkan Zen. Setelah bertarung dengan Obi, Zen menemui Shirayuki dan memberitahu kalau Obi yang akan menjadi pengawalnya. Waktu keberangkatan pun tiba, ternyata Haruka ditugaskan mengantar Shirayuki dan Obi sampai di perbatasan. Sebelum berangkat, Zen memberi jam saku miliknya untuk disimpan sama Shirayuki selama di Tanbarun. Sampai di perbatasan, setelah berpisah dengan Haruka, Shirayuki dan Obi disambut langsung sama Rats dan pelayan setianya yang bernama Sakaki. Pertemuan pertama mereka terasa sangat canggung. Untuk mencairkan suasana, Sakaki menyarankan ke Rats untuk menggunakan kesempatan sebaik mungkin untuk menghabiskan waktu bersama Shirayuki. Melihat sikap konyol dari Rats, akhirnya Shirayuki lah yang mengajak Rats untuk menghabiskan waktu bersamanya. Kabar kedatangan Shirayuki akhirnya sampai ke telinga dua adik Rats yang bernama Rona dan Yujina. Dengan penuh semangat, mereka berniat menyelidiki Shirayuki. Saat melakukan pertemuan, kebersamaan mereka masih tetap terasa canggung, membuat Shirayuki berpamitan pergi meninggalkan Rats. Menurut Rats, kalau tidak ada untungnya bagi Shirayuki untuk menghabiskan waktu bersamanya, yang membuat dirinya bingung membahas apa dengan Shirayuki. Saat melihat pemandangan kota, membuat Shirayuki jadi teringat masa lalunya, dan dia ingin bertemu dengan orang-orang yang sudah baik padanya. Di sisi lain, Zen belum mendapat informasi tentang motif Kazuki mengincar Shirayuki. Saat menemani Shirayuki, Rats menyadari kalau mereka menjadi tontonan para pelayan dan pengawal yang penasaran dengan Shirayuki. Untuk menghindari keanehan itu, Rats mengajak Shirayuki dan Obi melewati jalur bawah tanah. Karena jalan itu dianggap sepi dan tembus langsung ke rumah kaca, perjalanan mereka tidaklah mudah. Di mana Rats yang konyol membuat mereka tersesat, bahkan mereka harus menghindari jebakan yang berbahaya. Sempat merasa lelah dan bersalah, tetapi Rats tetap melanjutkan perjalanannya untuk mencari jalan keluar. Ternyata perjalanan mereka diikuti sama kedua adiknya Rats yang masih penasaran dengan Shirayuki. Saat Kihal bertemu dengan Zen, dia menitipkan sebuah oleh-oleh khusus berupa lonceng batu kenari untuk Shirayuki sebagai ucapan terima kasih. Mitsuhide yang mencari Zen tidak sengaja bertemu dengan Izana. Mitsuhide langsung menanyakan maksud Izana mengirim Shirayuki ke Tanbarun. Mitsuhide merasa kalau Izana sengaja menguji Zen dan Shirayuki. Izana melakukannya hanya untuk sekedar melihat bagaimana Zen dan Shirayuki melangkah ke depan. Pertemuan mereka tidak sengaja dilihat sama Zen. Saat Popo hinggap di bahu Mitsuhide, Obi yang sudah menyadari kalau mereka diikuti akhirnya berhasil menangkap dua bocah usil itu.
Di sisi lain, saat Obi pergi, Shirayuki sedikit berdebat dengan Rats. Shirayuki menegaskan kalau pertemuan mereka dia niatkan untuk memperbaiki hubungannya dengan Rats. Obi membawa dua bocah itu untuk menemui Rats dan Shirayuki. Obi kemudian meminta mereka untuk memberitahu di mana pintu keluar. Sampai akhirnya mereka berhasil keluar. Shirayuki dibuat takjub dengan taman yang banyak ditumbuhi tanaman langka dan bahkan tanaman herba. Rona merasa curiga dengan sang kakak yang sedang jatuh cinta karena dia dengar dari Sakaki kalau kakaknya itu lagi sibuk mengoreksi diri. Hal yang aneh dilakukan oleh kakaknya itu, mereka bahkan sampai terheran-heran saat melihat kakaknya itu meminta maaf pada Obi. Hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rats yang merupakan salah satu langkah perubahan besar. Zen menanyakan apa yang Mitsuhide bahas dengan Izana. Tapi apapun itu, Zen dan Shirayuki tidak akan mundur hanya karena mereka berpisah sebentar. Bersamaan datang Kiki yang melaporkan kalau mereka sudah mendapatkan laporan tentang Kazuki dan juga Mihaya yang menghilang dari kastil. Ternyata Mihaya pergi menemui Kazuki. Melihat Mihaya, Kazuki mengajaknya untuk bekerja sama, dan Mihaya akan dibayar dengan kepingan emas, dan dia harus mau bergabung dengan mereka. Mengetahui niat jahat Kazuki, Mihaya dengan tegas menolaknya. Mihaya yang berhasil kabur bertemu dengan Zen dan memberitahu kalau Kazuki dan gerombolannya berniat ke Tanbarun untuk menculik Shirayuki. Mengetahui hal itu, Zen bergegas menuliskan pesan untuk Obi dan menitipkan bingkisan khusus untuk Shirayuki. Di sisi lain, Shirayuki yang sedang di Tanbarun menghabiskan waktu bersama Rats di perpustakaan untuk memperbaiki hubungannya dengan Shirayuki. Rats meminta agar Shirayuki memberinya saran, sehingga dia bisa memperbaiki semua kekurangannya, dan dia berharap agar nanti para penduduk di Tanbarun bisa membicarakan pangerannya dengan penuh kebanggaan. Diam-diam dua bocah menguping pembicaraan dan mereka dikejutkan dengan keberadaan Obi. Dua bocah itu berniat membuat Shirayuki untuk tetap tinggal dan menemani Rats. Melihat keakraban Shirayuki dan Obi, Rona mendorong Shirayuki hingga terjatuh di pelukan Obi. Melihat hal itu, Rona menyimpulkan kalau ada kedekatan lebih di antara mereka dan menganggap lawannya cukup tangguh. Saat di kebun herba melihat kawasan pegunungan, Rats memberitahu kalau ada kelompok yang memerangi bandit di sana. Mereka berkumpul dan berinisiatif sendiri untuk melindungi penduduk dari para bandit. Melihat Rats yang mulai berubah, Sakaki merasa bersyukur dan menyarankan agar kunjungan Shirayuki diperpanjang. Shirayuki yang baru bisa berdansa mendapat rekomendasi musik dansa dari Rats dengan biolanya. Shirayuki berencana setelah selesai perjamuan, dia akan langsung kembali ke Klarines dan akan membicarakan semua tentang Rats pada Zen. Saat persiapan pesta, Rona berencana akan membuat kakaknya bisa berduaan dengan Shirayuki. Sedangkan Shirayuki dan Obi yang sudah bersiap tiba-tiba menerima pesan dan bingkisan yang dikirim dari Zen. Sedangkan Zen menemui Izana untuk meminta izin agar dia bisa segera pergi ke Tanbarun. Karena Zen khawatir Tanbarun akan lama menyadari kalau keadaan sedang berbahaya. Zen harus pergi karena Shirayuki adalah gadis yang ingin dia nikahi. Obi yang membaca pesan dari Zen segera memberitahu kalau mereka dalam bahaya yang membuatnya harus selalu waspada. Bersamaan datang Kazuki yang berhasil menemukan Shirayuki. Sedangkan Zen yang mendapatkan izin dari Izana bergegas pergi ke Tanbarun.